Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan siaran pagi ini disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan pagi ini kita akan membahas soal semangat kolaborasi tumbuh bersama UMKM dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA. Baik saudara, seperti kita ketahui bersama, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini menjadi salah satu perhatian kita bersama. Bagaimana tidak, UMKM ini memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Nah, membahas mengenai UMKM, Astra melalui yayasannya yaitu Yayasan Dharma Bakti Astra turut berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM sejak 4 dekade lalu, tepatnya pada tahun 1980. Adapun UMKM yang dibinanya antara lain di bidang manufaktur, kemudian bengkel, kerajinan dan kuliner serta pertanian. Nah, untuk mendukung pertumbuhan UMKM tersebut, YDBA terus mendorong dan menjebatani UMKM-nya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan besar, asosiasi maupun lembaga pendidikan. Sebagai gambaran dari aktivitas semangat kolaborasi tersebut, telah hadir bersama kita dua narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu Ida RM Sigalingging selaku Sekretaris Pengurus YDBA. Selamat pagi, Ibu Ida. Selamat pagi. Untuk kesekian kalinya ya kita bertemu, Bu Ida. Iya, betul. Selalu sehat, Bu Ida. Sehat. Salam sejahtera juga untuk para pemirsa. Baik. Dan berikutnya adalah Bapak Tri Sukamto selaku pemilik PT Bimuda Karya Teknik. Selamat pagi, Pak Tri. Selamat pagi Pak Rizal, Bu Kelihatannya Ida, dan segar sekali, bugar sekali pagi hari ini ya, Pak Tri ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Rizal. Kayaknya abis melakukan olahraga nih, jogging atau apa gitu pagi-pagi. Betul Pak, Tetap di jaga Tegal Pak. kesehatan ya, Pak ya. Oh, dari Tegal ya, Pak ya. Iya betul Pak, Oh, kita di wongnya Tegal. dewek. Pak Baik. ya. Baik, dan pagi hari ini saya juga akan buka kesempatan untuk Anda nih pendengar yang tersebar di seluruh Indonesia bisa join dari sekarang ya melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893, untuk SMS dan WhatsApp-nya di 0812 118 8181, atau Anda bisa juga komen di live chat YouTube channel Berita KBR dan Twitter @halokbr serta Instagram @kbr.id. Baik, yang pertama saya akan ke Bapak Tri terlebih dahulu. Pak Tri, ini boleh Ya Pak. kenalan dulu Pak Tri mengenai PT Bimuda Karya Teknik. Nah, ini perusahaan yang bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Kemudian lokasinya di mana Pak Tri? Baik Pak Rizal. Pemirsa, perkenalkan nama saya Tri Sukamto. Saya mengelola di PT Bimuda Karya Teknik yang berlokasi di Kabupaten Tegal. Saat ini kami bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif. Berdiri sejak tahun 2018, kemudian 2019 sampai dengan sekarang. Nah, saat ini kami mempunyai karyawan 30 orang. Pada tahun 2018 masih mempunyai 4 orang karyawan dengan 4 tim saja. Kemudian kita berkolaborasi dengan YDBA, dengan pemerintah. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah perusahaan kami masih bertahan, Pak Rizal. Oke, Jadi baik baik. Pak. Baik, silakan bisa diteruskan Pak Tri. Ada yang Ya mau Pak. Jadi ditambahkan? pada saat ini kami pembuatan komponen-komponen otomotif yang bergerak di manufaktur, pembuatan komponen roda 2 yang kita masuk dengan layer 2-nya AHM, Astra Honda Motor, dan layer 2-nya di Toyota, Pak. Dan saat ini kita sudah menambah mesin, Pak ya. Jadi perjalanannya memang mungkin saya cerita lebih ke belakang lagi, Pak. Boleh. Waktu itu kita, saya sendiri sebenarnya karyawan, Pak, waktu itu. Hmm. Bertahan 20 tahun menjadi karyawan di salah satu bank. Karyawan senior Kemudian ya? kawan senior, Pak. Nah, terus saya sendiri mengajukan pensiun dini, Pak. Pensiun Hmm. dini, kemudian di tahun 2018 ini saya mendirikan perusahaan. Oke.
Pak Tri sepertinya sedikit gangguan teknis ya dengan Ya. sinyal untuk Zoom-nya. Nah, ini keterbatasan dari digital ya. Bagaimanapun canggihnya era komunikasi sekarang, tetap ada keterbatasan ya Bu Ida ya. Baik, Betul, betul. Pak Tri Ya. sudah terhubung kembali. Silakan Pak Tri, bisa diteruskan Pak Tri. Suaranya masih di mute? Iya, belum terdengar Pak Tri. Suaranya, yes, Patri. yes. Iya. Oke Pak. Jadi tahun 2018 saya berikan perusahaan, waktu itu saya pensiun dini karena saya yakin waktu itu mengenal YDBA. Tahun 2018 saya mengenal YDBA, mengenal dengan perindustrian dan mengenal dengan IKM karena dulu di bank kan saya marketing Pak. Jadi saat itu sudah mengenal IKM-IKM yang ada di Tegal Pak. Nah, itu saya yakin bahwa YDBA sendiri memberikan pendampingan ya walaupun saya belum punya background waktu itu usaha, tapi karena ya sebagian saya membaca tentang YDBA bahwa YDBA itu mendampingi IKM-IKM yang ada di Tegal sampai dengan sukses sampai ke Mandiri Pak. Nah waktu itu saya memang belum punya mesin apa-apa, kemudian kita kolaborasi dari YDBA, dari pemerintah daerah gitu Pak, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Astra itu Pak. Itu Pak. Jadi sebelum membuka perusahaan ini Bapak sudah mempelajari terlebih dahulu, cari tahu nih soal YDBA gitu ya Pak ya, sehingga Bapak tertarik gitu untuk berkolaborasi dengan YDBA seperti itu ya. Nah, saya ke Bu Ida terlebih dahulu sebelum lanjut ke Pak Tri. Bu Ida, ini mengapa sih YDBA? Astra itu kan identik dengan orang taunya ya, masyarakat awam Astra ya, motor kendaraan ya kan. Nah, kenapa ya tiba-tiba Astra ini concern fokus dengan UMKM, menaruh perhatian lebih kepada UMKM di Indonesia? Iya, betul. Jadi dari sejak pendirinya Om William sudah tahun 80 loh. Tahun 80 udah memikirkan bahwa kita harus sejahtera bersama bangsa. Bahwa kita tidak bisa sejahtera sendirian gitu kan. Karena begitu NKRI ini begitu luas dan itu butuh penanganan yang betul-betul secara sistematis dan baik. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rizal bahwa ini kan paling besar ya mendatangkan PDB kepada Indonesia. Jadi kami melihat bahwa ini perlu dibantu dan itu ternyata betul sekali apa yang kita lakukan. Karena kita melihat bagaimana UKM-UKM ini mereka ketika bekerja sendiri mereka tidak bisa menjadi industri. Nah itu yang mimpi kita adalah mereka itu nanti bisa menjadi industri yang lebih besar di bidangnya masing-masing, tetapi ketika dengan Astra mereka bisa menjadi value chain-nya, sehingga mereka juga bisa menjadi global value chain, walaupun mereka sebagai pemasok yang di level tadi second tiers-nya seperti itu. Itu yang kami berharap bahwa UKM ini nanti ke depan bisa berkembang dan akhirnya betul-betul Indonesia ini bisa tumbuh bersama gitu, seperti itu. Baik, luar biasa ya. Dan ini sungguh memotivasi bagi semua kalangan, terutama yang ingin bergerak di bidang UMKM seperti Pak Tri Sukamto, meskipun tadi diakui bahwa tidak mempunyai background ya setelah resign menjadi karyawan seorang marketing ya kan, akhirnya memberanikan diri, mempunyai tekad yang bulat. Dan akhirnya sebenarnya kalau dilihat dari cerita Pak Tri tadi, ini menarik ya, dari tahun 2018 baru terjun, baru mulai merintis ya Pak Tri ya. Dan ini pertumbuhannya jujur luar biasa ya, cepat sekali. Ini benar-benar berkat dari YDBA juga, pendampingan seperti yang diakui oleh Pak Tri Sukamto tadi ya. Dari karyawan baru 4 orang ya Pak waktu itu ya. Betul Pak. Sekarang udah 30 orang. Sekarang 30 orang. Luar biasa. Dalam 5 tahun loh itu mereka bisa seperti itu gitu. Betul. Ya. Mudah-mudahan kedepannya makin berkembang ya Pak ya, bertumbuh. Nah ini kan mengenai kondisi di masa pandemi COVID-19, semuanya terdampak. Semua sektor kehidupan di masyarakat terdampak, tidak terkecuali Pak Tri Sukamto mungkin. Nah, tapi saya penasaran nih, kalau dari Pak Tri Sukamto nih, dengan PT Bimuda Karya Tekniknya, bagaimana kondisinya? Apakah ada pengaruh dari musim atau masa pandemi COVID-19 kemarin? Betul Pak. Yang jelas pasti ada pengaruhnya sangat besar sekali.
pada tahun 2018 saya kan mulai, terus 2019 kita evaluasi. Nah, 2019 kita juga sempat menambah mesin karena produktivitasnya tinggi dan orderannya nambah gitu Pak ya. Kemudian tahun 2020 mulai ada pandemi ya Pak ya, bulan-bulan Februari, Maret, ya April sampai seterusnya. Nah itu pada saat 2019 itu kita udah semangat sekali Pak, bahwa wah ini kayaknya menjanjikan sekali untuk usaha ini kan Pak. Nah kemudian tahun 2020 mulai ada pandemi. Nah itu tahun 2019 karyawan saya itu sudah mencapai 25 orang waktu itu. Dari 2018 4 orang, 2019 kita naikkan. Kemudian di tahun 2020 karena ada pandemi Pak, itu tidak ada orderan Pak pada saat itu pas bulan Mei ya, waktu itu kan bulan puasa, kemudian ada Lebaran ya Pak ya. Betul. Nah bulan Mei itu 2020 sama sekali tidak ada orderan, tidak ada produksi dari customer kami. Kemudian ya saya dengan berdiskusi dengan karyawan, akhirnya karyawan rela bergantian Pak waktu itu untuk masuknya ya. Jadi masuknya itu 1 hari masuk, 1 hari tidak masuk, akhirnya tidak ada orderan, akhirnya ya dirumahkan juga akhirnya. Dengan terpaksa kami rumahkan sebagian 50% Pak. Dari 25 itu ya tinggal 12 orang yang senior kita rumahkan. Kemudian tahun 2021 sudah mulai. Nah, kita pun ke karyawan silahkan yang mau masuk lagi tahun 2021 ya kita sebagian ya baru 1-2 orang yang masuk gitu Pak. Nah itu Pak pada tahun 2020 yang kita berat sekali. Pada saat itu tidak ada orderan berarti tidak pegang uang sama sekali itu kan. Nah tapi ya alhamdulillah karena ada kolaborasi dari YDBA selalu mendampingi kami juga, dari pemerintah kabupaten juga mendampingi, dan IKM yang ada di Tegal sendiri Pak. Kebetulan kami mendirikan koperasi juga. Jadi kita bergerak di bidang selain otomotif itu ada aftermarket Pak, yang jualannya itu ke distributor. Nah itu yang masih berjalan. Nah ini kolaborasinya dari koperasi Pak akhirnya kita. Nah saling membantu teman-teman IKM ini memberikan orderan Pak ke teman-teman IKM yang lain. Kalau yang banyak orderan waktu itu ya kasihkan yang tidak ada orderan. Pekerjaannya itu saling berbagi Pak. Jadi konsepnya gotong royong ya Pak ya. Subsidi silang Pak. Seperti BPJS jatuhnya. Betul. Memang harus saling seperti itu, saling tolong menolong. Apalagi di masa pandemi ya Bu ya. Betul. Jadi pada akhirnya sekarang sudah normal kembali nih ya kondisi perusahaan Bapak. Mulai 2021 mulai meningkat sampai dengan saat ini, dan ya memang orderan sudah mengalir Pak. Pekerjaan dari customer sudah mulai mengalir. Mudah-mudahan si pandemi selesai, ya kita doain bersama Pak. Mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi. Kalau dari saya sendiri karena bergerak di bidang otomotif, ya pengennya banyak yang beli mobil motor Pak. Kalau saya beli dapat diskon ya Pak ya? Diskon khusus. Ya, nanti sama Bu Ida berarti. Oh gitu, baik. Pinter nih emang ya, mantan marketing sih Pak Tri. Bu Ida, ini boleh dijelaskan juga ke pendengar kita, dari cerita Pak Tri Sukamto ini merasa terbantu sekali dengan hadirnya YDBA. Sebenarnya pendampingan seperti apa sih yang dilakukan YDBA kepada UMKM binaannya? Mungkin bisa dijelaskan, tapi nanti ya Bu Ida ya. Kita harus jeda dulu ya. Mohon maaf loh, kita harus jeda iklan dulu. Dan jangan kemana-mana, untuk Anda tetap bersama kami di Ruang Publik KBR. Sekali lagi kami tunggu juga untuk Anda yang ingin telepon di nomor bebas pulsa dari sekarang di 0800 245 7893, dan juga SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 untuk live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Twitter @halo_kbr dan Instagram @kbr.id. Untuk Wong Tegal, monggo silakan rame-rame tanya langsung ke Pak Tri ya. Mumpung loh perwakilan kota Anda ada bersama kami pagi hari ini. Betul ya Bu Ida ya? Tetap bersama kami di Ruang Publik KBR.